قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ من الله ورسالاتي ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا اللهم ارحمنا بالقرآن. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang-orang kafir, musyrikin Mekah, tugas-tugas Rasul di ayat 20, 21, 22, juga setelah jin ngedengerin ketika Rasulullah SAW sholat dan mereka berdesak-desakan, berkerumun, mendengarkan bacaan Rasulullah SAW saat sholat, dan disampaikan tiga tugasnya Rasul. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Aku hanya menyembah Allah, Rabbku, dan aku tidak syirik mempersekutukannya dengan satu apapun. Dan juga Rasulullah diperintahkan mengatakan, inilah amliku lakum darra wa la rasyada. Aku tidak bisa mendatangkan, menolak mudarat dan mendatangkan manfaat buat kalian. Dan katakan Muhammad juga ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan aku dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak ada tempat berlindung kecuali pada Allah saja. Tiga ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak mengklaim bahwa seorang Rasul itu punya kemampuan segala-gala, apalagi kemampuan gaib. Illa balaghun minallahi wa risalati. Kecuali tugasnya hanya menyampaikan apa yang Allah ajarkan, wa risalati, dan tugasnya adalah sebagai Rasul utusan Allah. Wa may yasillahu wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Karena utusan Allah itu, maka siapa yang maksiat pada Allah, maksiat pada Rasul, dia akan mendapatkan azab neraka jahanam yang kekal selama-lamanya. Na'udzubillah. Ayat ini, ayah bunda, pelajaran pertama adalah tabligh, menyampaikan. Kita tahu sifatnya Rasul, ada sifatnya Nabi dan Rasul ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dari kecil itu kita pernah belajar tuh ya. Sidik itu jujur, tidak pernah dusta, nggak pernah bohong, nggak pernah nipu. Amanah, amanah juga senantiasa menjaga titipan. Apalagi kalau titipan ajaran yang amat mulia ini harus amanah orang. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Nggak perlu banyak-banyak, satu ayat turun, satu ayat diajarkan. Satu ayat dipelajari, satu ayat diamalkan. Tabligh. Dan ini tugasnya Nabi dan Rasul. Dan juga tugas kita semua kaum muslimin. Dapat ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampaikan lagi. Dan yang ketiga, yang keempat, setelah tabligh, fatonah, cerdas. Nah, itu dulu sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Yang belum pernah tahu tuh sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, nah, cuma 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan hari ini kita belajar sifat wajib yang diberikan kepada Rasulullah itu balagh, menyampaikan. Menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan. Wa risalati, dan sebagai messenger, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena itu kewajiban, maka Rasulullah SAW menyampaikan itu kepada para sahabat, juga para rasul-rasul sebelumnya, juga para nabi-nabi semua. Semuanya menyampaikan. Kalau ayah bunda pengen dapatkan kemuliaan para nabi, kemuliaan para rasul, caranya adalah sama, tabligh, ajarkan, sampaikan. Tidak ada profesi yang lebih mulia di dunia ini dibanding nabi dan rasul. Dan kalau mau ngambil peran itu, nah, sampaikan apa yang ayah bunda tahu dari ayat-ayat Allah. Illa balaghum minallahi wa risalati. Jadi wajib sampaikan. Hingga karena mengajarkan dengan hati, para sahabat juga menerima dengan hati. Jadi malah jadi nagih, jadi candu, jadi nikmat. Kita sudah belajar surat Abasa, bagaimana seorang hamba Allah yang buta, namanya masih ingat nggak ya bunda? Abdullah bin Umi Maktum. Nah, 16 ayat tuh Rasulullah SAW ditegur keras oleh Allah hanya gara-gara itu. Abdullah bin Umi Maktum ketagihan, nggak dengar suara Rasulullah lagi kayak ngobrol sama orang banyak, dikira ayat baru. Ya Rasulullah, alimni bima 'allamakallah. Ajarkan padaku ya Rasul, ayat baru lagi yang Allah ajarkan padamu. Tapi Rasulullah uh, ngelengos, bermuka masam, watawalla, dan berpaling. Nggak mau ngasih jawaban kepada Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? Karena Rasulullah lagi ngejamu para pembesar, para tamu. Dan karena Rasulullah tidak mau menyampaikan, itu. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha. Kalla innaha tadhkirah faman sya'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiramin bar. 16 ayat Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah itu. Dan sejak itu Rasulullah kalau ketemu sama Abdullah bin Umi Maktum atau ngelihat Abdullah bin Umi Maktum datang, maka Rasulullah selalu berdiri nyambut sambil mengatakan selamat datang orang yang karenanya aku ditegur keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngerasa ditegur karena perlakuan yang salah, tidak menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Dan ayah bunda, nah itu anugerah mahal. Nanti mudah-mudahan ayah bunda sampai ke surat An-Najm. Surat 53. Gambarkan bagaimana Rasulullah diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Allamahu syadidul quwa. Yang ajarkannya langsung adalah malaikat yang dahsyat banget kekuatannya. Zumiratin fastawa. Malaikat itu bernama Jibril yang memiliki kecerdasan yang amat dahsyat. Udah kuat banget, amat cerdas kata Allah. Fastawa, lalu dia bersemayam. Bersemayam di mana? Di ayat 7 Allah bilang wa huwa fil ufuqil a'la. Bersemayam di ufuk tertinggi. Summa dana fatadalla. Lalu kemudian turun. Siapa Jibril? Kenapa? Karena Allah utus Jibril bawa Al-Quran. Turun mendekat pada Rasulullah fatadalla dan semakin dekat lagi. Fakana qaba qausaini au adna. Dekatnya itu seperti dua ujung busur panah. Bunda, kalau tahu busur panah, bentuknya itu bau tuh kayak apa namanya ya? Bujur sang apa kita sebut tuh? Randa Melengkung. kurung, melengkung. Jaraknya Rasulullah sama Jibril ngajarin sedekat itu, dua ujung busur panah. Mungkin cuma 1,5 meter atau enggak nyampe 2 meter. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Sedekat ini turun dari langit yang tinggi. Dekat, makin dekat lagi. Dan Masya Allah, lihat di ayat berikutnya setelah Jibril menyampaikan ayat itu,
Jibril mendekat. Nah ini, begitu sudah mendekat, Rasulullah sama Jibril kalau lagi belajar, ayah bunda, adabnya Rasulullah itu dengkulnya nempel dengan dengkulnya Jibril. Nanti PR dari Usbab ya, cari dalil kalau Rasulullah belajar sama Jibril, dengkulnya nempel. Nah, berdasarkan ayat tadi itu. Fakana qaba qausaini aw adna. Dekatnya seperti dua ujung busur panah. Dan ada hadis yang panjang, Jibril ajarkan Islam, iman, ihsan kepada Rasulullah sampai tentang hari kiamat, dengkulnya nempel sama dengkulnya Rasul. Mengajarkan dengan hati, sampainya ke hati, pasti nikmat. Kenapa? Nah ini, ayat berikutnya. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Begitu gurunya ngajar, muridnya belajar, sama-sama ikhlas, menuntut ilmu karena Allah, dari hati masuk ke hati, maka Allah turunkan fa'auha ila abdihi. Karena sudah siap sampaikan itu Jibril, Allah wahyukan kepada Muhammad, hambanya, ma'auha, apa yang Allah hendak sampaikan. Karena itu ya bunda, para ulama termasuk Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, beliau tuh kalau pengen ngajar, apalagi ngajar hadis, maka beliau tuh sholat sunnah harus dalam kondisi wudhu, pakai pakaian terbagus dan wangi banget. Gak cuma dirinya, tapi ruangannya wangi. Saking agungnya menyampaikan balagh ini, menyampaikan apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah ajarkan, maka nggak ada lagi. Pernah Khalifah Harun ar-Rasyid minta Imam Malik ngajar di istana. Tapi Imam Malik nggak mau. Kata Imam Malik, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatengin. Dan ilmu itu nggak datang sendiri. Maknanya apa? Biar engkau punya kekuasaan, kau punya kerajaan, kalau mau belajar, datang adabnya pada guru. Dan sejak saat itu Harun ar-Rasyid, saya selalu hadir di majelisnya Imam Malik bin Anas. Dan nanti ayah bunda cari itu quote yang dahsyat dari Imam Malik itu. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatengin, nggak datang. Jadi apa sih yang pengen Uspo sampaikan? Nah, balak nyampein karunia terindah dari Allah. Menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran dari hati ke hati. Dan tugas kita juga begitu, ayah bunda. Kalau sudah dapat satu ayat, minimal ajarin keluarga kita, ajarin pasangan kita, ajarin anak-anak kita, ajarin cucu kita. Ntar ketagihan, insya Allah. Ntar ngajarin orang-orang sekitar. Nanti ngajarin lagi, makin banyak, makin banyak. Ayah bunda yang masih ngerasa susah, kagak apal-apal, nah tanya deh sama yang sudah mulai ngajar. Ntar tuh, iya sebab begitu ngajar kok jadi makin seru, makin asik, makin nagih, makin mudah. Dan cara belajar yang paling enak, paling gampang adalah ngajar. Nah, bunda. Begitu ngajar, ntar dikasih sama Allah kemudahan. Dan saya ngerasa tuh makin diamalin ilmunya, makin dikasih keberkahan, makin berkembang, 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 berkembang. Tabligh ya. Sifat wajib Nabi dan Rasul salah satunya tabligh. Illa balaghum minallah wa risalati. Tabligh dan risalah menyampaikan kerasulan. Pelajaran kedua, wa may yasillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Siapa yang maksiat pada Allah, siapa yang maksiat pada Rasulnya, dia akan dapatkan neraka jahanam sebagai hukumannya, kekal selama-lamanya, abada. Udah khalidina fiha, kekal selama-lamanya, abada.
selama-lamanya, seumur-umur. Jadi kekal untuk selama. Kalau pada hukum tertinggi aja nggak percaya, apalagi sama hukum-hukum yang lebih rendah. Hukum tertinggi itu hukum absolut adalah hukum Allah. Kalau disampaikan hama manusia yang paling mulia aja nggak percaya, hama manusia model apa lagi yang mau dipercaya? Dan ini krisis. Krisis kepercayaan itu dari dulu. Karena itu ayah bunda bakal tahu tuh bahwa semua nabi, semua rasul itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala sifat maksum, terjaga, terlindungi dari apa? Dari krisis moral, krisis identitas, krisis semuanya. Nggak boleh. Nggak boleh ada nabi, rasul, nggak punya sifat maksum. Kenapa? Karena mau nyandang itu, ayah bunda. Mau nyandang sebuah profesi yang amat dahsyat. Menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda bakal tahu tuh bahwa banyak serangan-serangan terhadap Islam tentang sifat-sifat karakter-karakter para nabi dan rasul. Dan itu semuanya udah dibantah. Apalagi ChatGPT aja sekarang sudah bisa bantah. Rasulullah SAW, apa benar Muhammad itu pernah menikah dengan seorang anak berusia 9 tahun? Nah, nanti ayah bunda bakal tahu tuh. Sama AI aja udah dibantah. Jadi nggak usah ulama-ulama yang menjawab. Termasuk juga barangkali ayah bunda nggak boleh tuh kita mengira bahwa Nabi dan Rasul itu bohong, berdusta. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti ayah bunda bakal cari ya, PR nih. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ngelihat bintang-bintang dan haza Rabbi, ini Tuhanku. Tapi begitu terbenam, maka kemudian ia mengatakan aku nggak suka yang terbenam. Begitu melihat bulan, oh ini Tuhanku, lebih gede lagi. Ini adalah Tuhanku. Tapi begitu bulan terbenam, maka enggak, ini bukan Tuhanku. Lihat matahari, oh ini yang paling besar, ini adalah Tuhanku. Seolah-olah orang-orang yang orientalis menduga bahwa tuh Ibrahim alaihissalam pernah nyembah benda-benda langit, matahari, bulan, bintang-bintang. Dan ayah bunda, para ulama mengatakan bahwa enggak, itu bukanlah sebuah penyembahan, tapi sesungguhnya itu adalah retorika dakwahnya Ibrahim. Hingga Ibrahim menyampaikan kepada umatnya, ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kalau menyembah semuanya yang terbenam itu pasti bakal lenyap, bakal hilang, maka akan wahadapkan wajahku pada pemilik langit dan bumi. Dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Jadi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin seorang nabi itu nggak masuk. Nah, karenanya ya Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini representasi dari Allah. Nggak mau taat sama Allah, nggak mau taat sama Rasul, maka fa innalahu nara jahannam khalidina fiha abada. Maka nggak, mereka akan mendapatkan neraka jahanam yang kekal selama-lamanya. Kenapa? Kalau sama orang yang paling mulia aja nggak percaya, sama apalagi kalian percaya? Kalau sama tuntunan yang nggak pernah salah selama 1.500 tahun, model tuntunan apalagi yang mau dicari sama kita? Ya Bunda. Padahal negara ini aja udah gonta-ganti hukum, tapi Masya Allah, undang-undang udah diamandemen udah berapa kali.
Keputusan menteri, perpres segala macam udah diubah berkali-kali. Belum ketemu yang pas. Ini nih sudah 1.500 tahun. Terus masih nggak percaya. Karena itu, nah kalau nggak percaya sama hukum yang sudah Allah tetapkan 15 abad, kemudian modelnya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu detail menceritakan, dan kehidupannya 1.500 tahun berikutnya sampai sekarang masih diceritakan dengan baik sama orang-orang. Lalu model kayak gimana lagi yang dicari? Kalau modelnya yang kayak gitu yang Allah kirim nggak percaya juga, ya udah itu namanya salah jalan. Salah jalan tuh kemana? Naro jahannam, neraka jahannam. Khalidina fiha abada. Ibunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. 100 tahun yang lalu buyut kita, canggah kita, ayah bunda barangkali nggak kenal. Kalau sekarang tahun 2025, 1925, kakek, nenek, canggah, buyut, kenal nggak tuh kira-kira? Nggak kenal. Kalau ditarik 100 tahun lalu sebelumnya, 1825, kenal nggak kira-kira? Nggak kenal. Apalagi 1725, 1625, nggak kenal. Dan ayah bunda, bayangin ya, dari rentang yang panjang itu, tiba-tiba kita kenal satu nama, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya sih percaya tuh, para bunda nih, cara nyapunya aja, nyapu lantai, ngepel lantai, kayaknya ngikut dari ibu yang ngajarin. Bener nggak kira-kira? Cara nyiangin sayur, ngiris wortel, ngiris cabai segala macam, itu kayaknya yang ngajarin ibu kan, ibu kandung sendiri kan. Dan bayangin coba tuh, kalau itu aja kita percaya dan kita taat, kita ikutin, kok bayang kan? Ada orang yang 1.500 tahun ngajarin kita cara tidur, cara masuk kamar mandi, cara wudhu, cara sholat, masuk ke pasar, cara belanja, nawar, menetapkan hukum, cara nikah, cara berumah tangga, cara berpolitik, cara ekonomi, cara segala-gala. Dan ada seorang orientalis yang akhirnya ngaku bahwa Muhammad is the most documented person in the world. Ini manusia yang paling terdokumentasi. Nggak ada lagi manusia yang bisa selengkap itu dokumentasinya. Sampai ketika dia natap langit aja diceritain. Dia main hujan-hujanan diceritain, dicatat. Itu maknanya ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tuntunannya begitu lengkap. Terus nggak mau taat tuh, nggak mau taat sama Allah, nggak mau taat sama manusia yang dahsyat sempurna yang Allah utus ini. Ya udah, salah jalan. Fa'innahu lahu naru jahannama khalidina fiha abada. Dan ini kehidupan abadi, ayah bunda. Di dunia itu bisa ayah bunda rasakan kehidupan abadi. Kalau ngikut cara Rasulullah SAW. Masa sebab kehidupan dunia bisa abadi? Iya. Kalau kita ngikut cara hidupnya Rasulullah, kita amalin, kita menjadi manusia baik semaksimal mungkin. Bisa nyontoh Rasulullah, habis itu ajarin. Ajarin ke siapa? Ajarin ke keluarga, ajarin ke anak, ajarin ke cucu, ajarin tetangga, ajarin sebanyak-banyaknya, tabligh. Karena itu banyak orang yang soleh, solehah, yang ikut cara hidup Muhammad SAW, udah meninggal puluhan tahun, tapi orang pada cerita kebaikannya. Dulu tuh kakek kamu itu, buyut kamu itu, orang itu begini-gini, kebaikannya diceritain.
udah meninggalnya udah belasan tahun, udah puluhan tahun, tapi kebaikannya terus disebut orang. Itu yang disebut kehidupan abadi, ya Bunda. Di dunia ini udah abadi namanya. Seperti Rasulullah SAW yang udah 15 abad, tapi terus disebut sama banyak orang. Mudah-mudahan nanti Allah muliakan saya, ayah bunda, punya kehidupan kayak begini. Disebut nama kita, meskipun kita udah berkalang kubur, udah puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, masih ada kebaikan kita yang disebut sama orang. Illa balaghum minallahi wa risalati. Padahal cuma nyampein apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Karena itu contoh hidup Muhammad SAW, terus ajari sampai sebanyak-banyaknya. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Jazakumullah ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.